Pemirsa, kasus pembunuhan terhadap anak seorang politikus di Cilegon, Banten pada Desember lalu akhirnya menemukan titik terang. Polisi telah menangkap terduga pelaku meskipun sampai saat ini belum mengungkap apa motif dibalik pembunuhan bocah 9 tahun itu. Lalu seperti apa kronologi dari kejadian hingga penangkapan terduga pelaku? Kita akan bahas untuk Anda pemirsa dengan sejumlah grafis yang telah kami siapkan. Kita lihat kronologi kejadian kasus pembunuhannya. Jadi kejadian ini sebetulnya sudah hampir 3 pekan lalu, tepatnya adalah pada tanggal 16 Desember 2025, seorang anak dengan inisial MAHM, usianya baru 9 tahun. Ia ditemukan tewas di rumahnya sendiri di Cilegon, Banten. Korban tak lain adalah putra dari politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Maman Suherman. Saat itu saudara korban sontak menghubungi Maman dan menceritakan kondisi korban yang tewas dengan kondisi mengenaskan, bersimbah darah di lantai 1 rumahnya yang terbilang mewah. Nah, dari hasil visum pemirsa yang dilakukan oleh polisi, ditemukan ada 22 luka di sekujur tubuh korban. 19 diantaranya adalah luka tusukan benda tajam dan 3 lainnya adalah luka memar diduga akibat hantaman benda tumpul. Penyidik pun ini melakukan serangkaian pemeriksaan meskipun sempat terkendala karena ada beberapa hal. Di antaranya karena di rumah itu pemirsa, CCTV terpasang tapi kondisinya mati sejak tahun 2023 dan tidak ada petugas security di rumah tersebut. Nah, desakan untuk segera mengungkap dan menangkap pelaku pun ini semakin kencang, tidak kecuali datang dari pihak DPP PKS yang mendorong agar kasus ini diungkap dengan penuh kehati-hatian. Barulah kita mendengar kabar pemirsa pada tanggal 2 Januari 2026, pelaku akhirnya ditangkap di kawasan Pabuaran, Cilegon, Banten. Namun mirisnya, pelaku inisial HA ia ditangkap saat sedang mencuri di sebuah rumah mewah milik mantan anggota DPRD Kota Cilegon, yaitu Rosyudin Sayuri. Pelaku inisial HA ini merupakan warga Palembang, Sumatera Selatan yang bekerja di salah satu perusahaan swasta di Cilegon. Dan kalau kita bicara soal kasus pencuriannya pemirsa, keterangan dari saudara Rosyudin, aksi pencurian tersebut sempat terekam kamera pengawas CCTV dan juga telah dilaporkan ke Polsek Cilegon. Jadi pelaku itu sebetulnya sudah 2 kali datang mencuri ke rumah Rosyudin, tepatnya adalah di tanggal 28 Desember 2025 yang saat itu pelaku berhasil menggondol perhiasan. Kemudian pelaku kembali datang ke rumah Rosyudin untuk kedua kalinya tanggal 2 Januari 2026 ini dan diduga ia mengincar brankas yang belum berhasil dibobol sebelumnya. Nah, aksi pelaku HA kemudian ketahuan oleh ART atau asisten rumah tangga yang kemudian panik bahkan sempat terjatuh dan kemudian ART ini ia menghubungi majikannya atau menghubungi Rosyudin mengabarkan bahwa ada aksi pencurian di sana dan juga kejadian ini langsung dilaporkan ke pihak polisi sehingga pelaku kemudian dapat segera ditangkap. Nah, proses penangkapan ini berjalan juga dengan cukup dramatis pemirsa karena pelaku sempat membawa senjata yang ternyata diketahui adalah pistol mainan yang digunakannya untuk mengancam petugas hingga mengancam warga. Nah, sebelumnya pemirsa sudah dilakukan penangkapan terhadap pelaku HA dan penyidik juga sudah memeriksa total ada sebanyak 22 orang saksi. Ini terdiri dari keluarga, tetangga, karyawan dan juga orang tua dari teman korban atau dari teman-teman MAHM. Nah, polisi juga bahkan menyebut sudah mendapatkan saksi mahkota yang identitasnya masih dirahasiakan. Bahkan ada alat bukti juga yang sudah disita dan juga didalami dalam kasus ini. Tapi pemirsa yang jadi pertanyaan, motif dibalik kasus pembunuhan terhadap bocah usia 9 tahun ini belum juga diungkap secara jelas. Masih menimbulkan tanda tanya. Kapolda Banten di sisi lain, yaitu Irjen Pol Hengki sempat menyebut bahwa pelaku HA ini adalah spesialis membobol rumah-rumah kosong dan lebih spesifik lagi adalah rumah-rumah mewah. Namun keterangan itu memang belum cukup untuk menyimpulkan mengapa atau alasan dibalik perilaku nekat dari pelaku yang sampai menghabisi nyawa seorang anak politikus di kediamannya sendiri. Kita akan dengarkan keterangan dari Kapolda Banten berikut ini. Berarti sudah nanti kan akan kita rilis. Tapi kita masih fokus ini itu dari amankan udah. Tapi sudah tertangkap, Bang? Sudah ya. Sementara itu. Spesialis curi rumah. Curat ya. Pencurian
dengan pemberatan rumah-rumah yang dianggap kosong. Dan sasarannya rumah-rumah yang bagus. Ada kemungkinan tersangka lain bertambah, Bang? Nggak ada ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.